kita juga sering banget lembur sampai tengah malam kalau ada event, dan disitulah kekompakan kita benar-benar diuji. Sering banget kita memaksa teman-teman buat selalu kompak, bukan hanya tuntutan dari guru-guru, tapi agar menjalin kerjasama kita sendiri. Dan yang gak akan terlupakan adalah kita ini sering banget dipanggil sama kesiswaan karena kita sering buat salah. Gak cuma sekali dua kali, kita pernah dipanggil dikumpulin sama-sama karena masalah yang kita buat sekelas. Hal-hal lucu, hal-hal konyol itu pasti sering terjadi di kelas kita. Dan di dalamnya banyak sekali memori-memori yang pasti akan kita ingat dan akan kita kenang. Untuk semua teman-temanku, teruslah berproses dan teruslah melanjutkan hidup. Semoga kita nanti ketemu saat semuanya sudah pada sukses. Terima kasih. Dimulai dari mimpi kecil, mungkin dari jeratan pena di atas buku catatan. Harapan kita berawal dari yang paling dekat, mungkin sedekat usaha dan doa yang tulus. Sekeras apapun tantangan yang kita hadapi, kita selalu punya mimpi yang sama, yaitu merayakan keberhasilan bersama. Perjalanan kita dimulai bersama, dan kita akan mengakhirinya bersama. Wisuda bukan sekedar penutup sebuah perjalanan, namun sebuah proses tentang bagaimana kita meraih mimpi. Proses tentang bagaimana kita membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Terkadang beberapa hal tidak berjalan sesuai dengan rencana. Namun itu semua mengajarkan kita bahwa yang terpenting bukanlah bagaimana kita merayakannya, tetapi bagaimana kita menjalani setiap langkahnya. Selamat wisuda untuk seluruh wisudawan SMK Entrepreneur Tahfidz. Tetaplah berjuang dan teruslah bermimpi besar. Acara selanjutnya, pemberian penghargaan siswa berprestasi. Wisudawan atas nama Muhammad Raihan Eka Saputra meraih juara 2 Olimpiade Matematika tingkat nasional kategori SMK non-teknik tahun 2024
Universitas PGRI Yogyakarta. Wisudawan atas nama Muhammad Sobirin meraih juara pertama Olimpiade Matematika tingkat nasional kategori SMK non-teknik tahun 2024 di Universitas PGRI Yogyakarta. Kepada kedua wisudawan dipersilahkan maju ke depan panggung. Kepada Ustadz Soleh berkenan memberikan penghargaan. Kedua wisudawan mendapatkan beasiswa kuliah di Universitas PGRI Yogyakarta serta mendapatkan uang pembinaan. Kepada beliau kami haturkan terima kasih serta kedua wisudawan dimohon kembali ke tempat. Acara selanjutnya, pembacaan nominasi dan pemberian penghargaan kategori bidang tafidz. Nominasi wisudawan terbaik SMK Entrepreneur Tafidz Angkatan Kedua. Kategori bidang tafidz, Fristi Mustofia, Abdul Rashid, Hasan Arraya. Penghargaan juara nominasi kategori bidang tafidz diraih oleh Abdul Rashid dengan total hafalan 30 juz dan 500 hadis. Kepada Ananda Abdul Rashid dimohon kembali, dimohon maju ke depan. Kepada Kiai Haji Ahmad Nizar diperkenankan memberikan penghargaan. Kepada beliau dipersilahkan.
Kepada beliau kami haturkan terima kasih, serta juara wisudawan tahfiz dimohon kembali ke tempat. Selanjutnya, nominasi penghargaan kategori bidang akademik. Nominasi wisudawan terbaik SMK Entrepreneur Tahfiz Angkatan Kedua. Kategori bidang akademik Eka Ardini, Sofa Alifa, Fristi Mustofia. Penghargaan juara nominasi kategori bidang akademik diraih oleh Safa Alifa Widianti dengan rata-rata nilai 90,95. Kepada Ananda Safa Alifa Widianti dimohon maju ke depan. Kepada Ibu Rina Novi Cahyani selaku Ketua Komite memberikan penghargaan. Kepada beliau kami haturkan terima kasih, serta juara kategori bidang akademik dimohon kembali ke tempat. Selanjutnya, nominasi penghargaan kategori bidang kompetisi. Nominasi wisudawan terbaik SMK Entrepreneur Tahfiz Angkatan Kedua. Kategori bidang kompetisi Sofa Alifa, Muhammad Raihan, Muhammad Sobiri. Penghargaan juara nominasi kategori bidang kompetisi diraih oleh Muhammad Sobiri dengan berbagai prestasi. Olimpiade Matematika tingkat Jawa Bali UIN Malang tahun 2023. Juara 2 tingkat nasional Olimpiade Matematika kategori SMK Non-Teknik tahun 2023. Juara 1 tingkat nasional Olimpiade Matematika kategori SMK Non-Teknik tahun 2024. Kepada Ananda Muhammad Sobiri dimohon maju ke depan. Kepada Bapak Abdurrahman SS MPD selaku Kepala Sekolah berkenan memberikan penghargaan.
Kepada beliau kami haturkan terima kasih, serta juara kategori bidang kompetisi dimohon kembali ke tempat. Selanjutnya, nominasi penghargaan kategori bidang kejuruan desain komunikasi visual. Nominasi wisudawan terbaik SMK Entrepreneur Tafid Angkatan Kedua. Kategori bidang kejuruan Fristi Mustofia, Sabita Nabila, Sofa Alifa. Penghargaan juara nominasi kategori bidang kejuruan desain komunikasi visual diraih oleh Safa Alifa Widianti dengan akumulasi rata-rata nilai dari hasil prakerin dunia industri dan sekolah serta nilai uji kompetisi keahlian dengan total 271. Kepada Ananda Sofa Alifa Widianti dimohon maju ke depan. Kepada Ustazah Nyaras Andika SPD selaku Ketua Jurusan Desain Komunikasi Visual berkenan memberikan penghargaan. Kepada beliau kami haturkan terima kasih, serta juara kategori bidang kejuruan desain komunikasi visual dimohon kembali ke tempat. Selanjutnya, penghargaan wisudawan terbaik Angkatan Kedua SMK Entrepreneur Tafid tahun ajaran 2023-2024 adalah Sofa Alifa Widianti. Perkenalkan, nama saya Safa Alifia Widianti. Saya dari Panaragan Nuringedejo Gambiran. Kalau pengalaman belajar sama seperti siswa-siswi yang lainnya, saya di kelas duduk mendengarkan materi dari guru-guru. Setelah itu, kemudian poin kedua adalah ketika teman-teman saya mengajak untuk diskusi bersama. Nah, di situ adalah waktu saya untuk mengingat kembali materi yang sudah guru-guru sampaikan kepada kita. Guru favorit ada dong, Ustazah Nyaras favorit. Karena dari dulu saya kan suka public speaking. Nah, terus Ustazah Nyaras juga kalau saya rasa-rasa pribadi, itu kepribadian terus hobinya agak mirip-mirip ya. Itu menurut saya mungkin, tapi jadinya saya rasa agak klop lah. Pengalaman selain belajar, saya di sekolah juga mengikuti organisasi intrasekolah atau biasanya disebut OSIS. Saya alhamdulillahnya terpilih menjadi ketua OSIS di kelas 11.
Dan di situ saya bisa menambah banyak sekali wawasan dan alhamdulillahnya saya nggak ada hambatan tapi mendapatkan banyak sekali wawasan, pengalaman, relasi, dan teman-teman baru. Dan selain itu, saat PKL, saya alhamdulillah sekali ditempatkan di tempat yang sangat sesuai dengan keinginan saya, yaitu NTV. Karena dulu sempat saya kepikiran untuk jadi presenter dan diwujudkan oleh SMK Entaf. Saya ditempatkan PKL di National Televisi sehingga saya berkesempatan untuk menjadi presenter menyapa para pemirsa yang ada di luar sana. Untuk teman-teman semuanya, pasti selama 3 tahun ini kita punya banyak sekali kenangan yang sedih ataupun yang senang, curhat-curhatan ataupun main bersama, jalan-jalan ke sana ke sini. Pasti itu bakalan jadi kenangan yang sangat kita kangenin nanti. Jangan lupain aku ya. Terus untuk kalian nanti terus buat story di WA, aktif WA-nya atau sosial media yang lain supaya kita bisa live update hidup kalian gitu. Mereka itu kayak gimana ya? Kita ketika energinya udah habis, ketika mereka datang kayak seru lagi. Mereka kayak ngecharge energi kita supaya full lagi. Kayak tiba-tiba datang terus ngasih guyonan-guyonan receh. Terus habis itu yang cewek Juliani nyium-nyium atau manggil-manggil gitu kan, lucu. Jadi kita jadi semangat untuk belajarnya juga. Harapan saya untuk teman-teman seangkatan semua, semoga kalian semuanya sukses. Terus juga mendapatkan pekerjaan sesuai yang kalian inginkan, sesuai passion kalian, sesuai dengan jurusan kita. Dan semoga kalian nanti terus berproses dan juga menjalankan hidup. Dan itu saya juga mau mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada ayah dan ibu karena mereka juga selalu memberikan saya doa di setiap salat mereka sehingga saya menjadi sisi seperti ini sekarang. Saya berhasil sekarang karena berkat doa kalian. Terima kasih sekali lagi. Jasa kalian nggak bakalan terbalas oleh apapun. Semoga ayah dan ibu panjang umur, sehat selalu. Semoga saya bisa membahagiakan kalian ya. Terima kasih. Dikoyan dari cilik. Nami saya Pak Widodo Sofiatun, ayah dari Sofa Alivia Udianti. Rumahnya Ringerjo Panaragan. Memang dia itu seperti apa ya, keras, maksudnya itu keras di dalam arti kerja apa mau, kalau disuruh-suruh apa mau. Jadi nggak mau bantah dia. Apa yang saya suruh mau dia. Kalau di rumah itu dia disiplin dia. Belajar terus. Kadang-kadang saya bilang, nah sholat dulu, belajarnya nanti habis sholat lagi, saya bilang begitu. Nah, kalau sholatnya 5 waktu nggak pernah ketinggalan. Sekarang saya sebagai orang tua, saya terus bilang, udah jam belajarnya nanti dulu, sholat dulu, saya bilang begitu. Dia bilang jawab ya begitu ya. Bantu-bantu itu ya, bantu-bantu ibu masak, seperti nyuci piring, nyuci baju, menatu, wow banyak sekali dan lain sebagainya. Harapan saya kalau memang sebagai anak, saya sebagai orang tua, saya mendoakan anak sebagai apa kerjanya, sebagai kerja atau apa yang dikerjakan dia, apa yang disenangi atau yang dicita-citakan mudah-mudahan tercapai. Saya terima kasih banyak sebagai yang bimbing guru, bapak guru. Saya terima kasih banyak. Semoga bisa tercapai atau mudah-mudahan bisa melanjut atau maju lagi sekolahnya. Namanya saya Ibu Miswati, sebagai orang tuanya Safa. Nah, saya jualan di SD 3 Ringentejo. Ya, buat tambah-tambah pemasukan, biaya sekolahnya Safa, buat Sangu, biar bisa sekolah sampai ke
SMK. Saya sebagai ibunya Sapa bersyukur bisa membiayai Sapa itu sampai sekolah ke SMK Intap. Saya ya juga ini bikin kue, jajan-jajan, jualan snack-snack gini. Sehari-hari kerjaan saya begini. Bantu-bantu ayahnya Sapa. Ayahnya kerjaannya Sapa ya buruh tani. Ya kadang ke sawah, kadang ke bangunan seadanya. Tapi Sapa enggak gimana ya, enggak malu. Kadang saya bawain apa itu dagangan, ya gorengan, ya nasi, ya apa yang saya bikin itu udah dibawa lah. Itu saya bersyukur punya anak seperti Sapa, tidak pernah malu kerja apapun orang tuanya kerjaan gini, tidak pernah malu sama teman-temannya. Soalnya dia tahu orang tuanya nggak ada apa-apa. Dia bisa bantu saya juga. Ya kalau saya sehari-hari ya kerjanya gini, kalau sore ke TPQ, kalau pagi ke TK. Kalau nggak ada ke TK-nya Prai ya ke sawah, itu ya apa yang bisa saya dapatkan itu. Saya bersyukur sama anak saya Sapa karena dia udah bantu sekolahnya, tidak pernah apa ya malu bawa apa aja dagangannya itu dia bawa dijual di sekolahan gitu. Ya dia sekolahnya gimana ya, tulus, soalnya nggak pernah kok libur, nggak pernah dia libur, walaupun dia sakit nggak pernah. Saya berterima kasih sama sekolahan Intap, sama Bapak Ibu guru kepala sekolah udah membimbing Sapa sampai dia lulus sekolah. Ya sekarang sampai dia bisa bekerja di sekolahan, saya berterima kasih banyak terima kasih sekali sama Bapak Ibu guru, sama kepala sekolah, sama Pak Yai bisa membimbing Sapa menambah ilmu dia, menambah ilmunya ya juga ngajinya, sekolahnya. Saya berterima kasih sebanyak-banyaknya. Mohon maaf sebagai orang tuanya Sapa, saya bila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Harapannya ke depannya saya maunya ya Sapa bisa kerja yang terbaik, cari ilmu lagi ke depannya biar yang terbaik, dia itu biar bisa bekerja walaupun enggak setingkat apa itu namanya anda tertinggi, yang penting dia bisa mandiri gitu. Ibu ingat nangis loh. Gimana nggak bisa gak nangis itu. Wis sampean gak usah nangis saja. Gak bisa.
juara wisudawan terbaik dipersilahkan ke atas panggung beserta didampingi oleh kedua orang tuanya. Pemberian selempang dan piagam penghargaan serta beasiswa kuliah sampai lulus sekaligus uang pembinaan sebesar 1 juta rupiah kepada wisudawan terbaik angkatan kedua oleh Ustazah Nurul Maknun selaku koordinator pendidikan Pondok Pesantren Robitotul Islam. Dipersilahkan. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Serta juara wisudawan terbaik dan orang tua dimohon kembali ke tempat. Penampilan musikalisasi puisi dari Ananda Siti Nurlaili Ulfa kelas 10 dan Dea Lova Antoni kelas 11 SMK Entrepreneur Tafid.
bersamamu. Telah banyak ilmu kau beri padaku, oh guruku. Engkau pahlawanku yang mencerdaskanku. Pengorbananmu tiada henti, selalu membimbingku hari demi hari, hingga datang saat perpisahan, sedihku rasakan. Guruku, ku ucapkan terima kasih padamu. Ku tak dapat membaca dan menulis tanpamu. Segala jasamu pasti akan selalu terkenang di hatiku. Guruku, ku ucapkan terima kasih padamu. Tidak ada arti hidupku tanpa hadirmu. Di setiap sujudku kan mendoakanmu. Semoga surga Allah menantimu. Guru, bukan emas tembaga yang kau beri, Telah banyak ilmu kau beri padaku, oh guruku. tapi Engkau kau tanam sebuah yang biji mencerdaskanku. yang kau pupuk dan sirami dengan tulus sepenuh hati. Tiada henti, selalu Guru, membimbingku hari demi hari, hingga datang kau rela membakar diri bak lilin demi masa depan kami, demi masa depan kami yang makmur terjamin. ucapkan terima kasih padamu. Guru, Ku tak dapat membaca dan terima kasih tanpamu. karenamu. Aku tahu mana kata yang harus dibaca, mana warna yang indah. Guru, seindah apapun bait terima kasih dirangkai, tetap tidak lebih indah dari mutiara ilmu yang dikau bagi. Tapi seluruh terima kasih untukmu, guruku. Dan mendoakanmu, semoga surga Allah menantimu. Ananda Dialova Antoni meraih juara 1 Lomba Cipta Puisi se-Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya, sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan kelas 12 sekaligus wisudawan terbaik angkatan kedua SMK Entrepreneur Tafis oleh Sofa Alifa Widianti. Dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita sekarang ini bisa berkumpul di sini di Hotel Nusantara dalam acara wisuda angkatan kedua SMK Entrepreneur Tahfidz. Yang saya hormati Kiai Haji Abdillah Muhtar, yang saya hormati Kiai Haji Ahmad Nizar, yang saya hormati Ibu Novi, yang saya hormati Ibu Novi Rina Novi Cahyani, maaf. Yang saya hormati Bapak Abdurrahman, yang saya hormati tamu undangan yang berbahagia, dan yang saya sayangi teman-teman wisudawan semuanya. Pertama-tama saya akan menyampaikan banyak sekali terima kasih kepada orang tua saya karena berkat mereka berdua saya bisa berdiri di sini untuk mewakilkan kesan dan pesan dari teman-teman saya angkatan 2 SMK Entrepreneur Tahfidz. Selain itu, berkat mereka berdua, saya tanpa disadari sekarang sudah mendapatkan 3 selempang sekaligus di hari ini, dan pastinya tanpa berkat mereka, tanpa doa mereka, saya tidak akan menjadi apapun. Yang kedua, saya akan mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada SMK Entrepreneur Tahfidz, kepada Bapak Abdurrahman, SSMPD, karena berkat mereka, berkat SMK Entaf yang mewadahi saya, Safa Alifia Widianti, untuk mengeksplor skill saya, untuk mengeksplor kemampuan saya di bidang yang saya sukai. Dan adalah kenangan saya pribadi, saya sangat senang sekali. Dulu saya bermimpi sebagai presenter. Dan ternyata sekarang saya bisa terwujud berkat SMK Entaf karena saya ditempatkan magang di Nasional Televisi. Besar terima kasih saya juga kepada Bapak Afan karena berkat beliau adalah support saya di sana yang selalu sabar menghadapi saya saat magang, saat PKL, dan alhamdulillahnya saya sekarang di saat itu saya bisa masuk ke media TV dan dikenal oleh orang banyak. Sekaligus SMK Entaf juga bisa dikenalkan melalui Nasional Televisi. Saya ucapkan terima kasih yang banyak juga terhadap guru-guru SMK Entaf yang selalu sabar kepada kami, mendidik kami dengan sepenuh hati, padahal kita selalu nakal, kita selalu susah nurut, kita selalu bandel, susah diomongin, tapi mereka selalu sabar dan terus mengajarkan kita tentang kebaikan, jalan yang lurus, dan yang sebagainya. Rasa hormat kami kepada para Dewan Guru tak akan bisa terbalas. Semoga semuanya bisa digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, saya ingin sampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman saya karena dengan kalian mengizinkan saya untuk menjadi memoris dalam perjalanan SMK kalian, dan kalian menjadi memoris dalam perjalanan SMK saya, itu sangat bangga sekali. Ada pepatah berkata bahwa people come and go, orang datang dan pergi, karena setiap orang punya masanya dan setiap masa ada orangnya. Dan masa kita untuk menjadi siswa-siswi SMK Entrepreneur Tahfidz, masa kita untuk memakai baju putih abu-abu telah selesai. Saya tahu sekali bahwa kalian di sini semuanya memiliki tujuan masing-masing. Jika kalian sampai di tujuan kalian, ingat bahwa kita pernah menjadi satu keluarga. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menggantikan dengan yang lebih baik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Sambutan yang kedua
akan disampaikan oleh perwakilan wali murid kelas 12 oleh Ibu Ruri. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ma khatamnahu minad dirasah. Wa nas'aluna fiha linundira biha ahlal qaryah. وندعوهم إلى سبيل ربنا بالحكمة والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وعلى من إقام هذه المدرسة ومن تعلم فيها لإعلاء كلمة الله أما بعد حضرة المحترمين, para alim, para ulama, wabil khusus dumateng panjenenganipun pengasuh Pondok Pesantren Robidatul Islam Romo Yai Haji Abdullah Mohtar, ugi dumateng panjenenganipun Kiai Haji Ahmad Nijar, dumateng panjenenganipun Koordinator Pendidikan Yayasan Robidatul Islam Bapak Didi Eko Wahyudi SPD, dumateng panjenenganipun Kepala Sekolah SMK Entrepreneur Tahfidz Bapak Abdurrahman SSMPD, dumateng panjenenganipun Ibu Komite Sekolah SMK Entrepreneur Tahfidz, dan kepada seluruh para tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini dan seluruh wali murid SMK Entrepreneur Tahfidz yang berbahagia. Dan yang paling berbahagia, para siswa-siswi SMK Entrepreneur Tahfidz pada hari ini. Bapak Ibu, mohon izin saya berdiri di sini masih ikut berkaca-kaca, masih ikut bangga. Mohon izin pada hari yang membanggakan ini kami selaku orang tua dari para lulusan SMK ini dengan bangga menyampaikan selamat kepada seluruh siswa-siswi santri SMK Entrepreneur Tahfidz yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan di SMK ini dalam luar biasa. Terima kasih dan matur nuwun. Bapak Ibu yang kami hormati, kami merasa sangat bahagia dan juga luar biasa menyaksikan para anak-anak kami yang luar biasa. Ngapunten di antara tadi yang berdiri, Mbak Safa dan lain sebagainya yang luar biasa. Ada di antara para lulusan yang bagi saya luar biasa. Mungkin Bapak Ibu berbeda dari yang lainnya. Ngapunten, anak saya yang berbeda diterima luar biasa di SMK Entaf. Diterima bisa menerima pendidikan yang sama. Dan hari ini juga bisa berdiri yang sama. Dan ada hal yang luar biasa ngapunten, saat pertama datang ke SMK Entaf, anak saya sholat duha. Ngapunten, anak saya sholat tidak bisa berdiri kados Bapak Ibu. Anak saya sholat paling di belakang. Masih ingat Ustadz Rifki membawa anak saya ke depan agar berduduk jajar berdiri sholat. Dan ngapunten Yai, dan yang sangat sampai ingat hari ini, jika anak saya sholat di masjid itu pasti di belakang. Dan saat saya jemput
pulang sekolah anak saya menyampaikan, mungkin ini biasa bagi orang lain, tapi bagi saya sangat luar biasa Yai. Pangestunipun anak saya menyampaikan, meme, John saya manggil saya bukan ibu tapi meme. Tadi saya sholat wonten sebelah Mbah Yai. Ngapunten matur nuwun sanget Yai. Anak saya bisa sholat di samping Mbah Yai. Pangestunipun walaupun berbeda, semoga ke depan juga berkah doa Mbah Yai dan para guru. Dan hari ini berani sholat berjamaah Yai. Ngapunten, ini bagi saya adalah pencapaian yang luar biasa. Matur nuwun sangat, anak saya berani sholat berjamaah bersama dengan orang lain walaupun dia berbeda. Terima kasih. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu punya anak, gadah putra yang luar biasa dengan segala prestasinya. Bagi saya, anak-anak saya bisa bercampur sekolah bersama, itu sudah luar biasa. Terima kasih yang luar biasa. Maka dari itu bagi kami apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh semua pihak dari sekolah dan yayasan. Ngapunten, walaupun hari ini anak-anak kami sudah diwisuda, bukan berarti anak-anak kami sudah terhenti sampai di sini. Ngapunten, mohon izin anak-anak kami tetap santri wonten Pondok Pesantren Robitotul Islam Yai. Pangestunipun mohon doa, mohon ridho, mohon halal atas doyo dari anak-anak kami untuk melanjutkan pendidikannya, untuk melanjutkan segala prestasi yang telah diraihnya. Dan apresiasi juga kepada para guru, para ustadz, para ustadzah yang sudah luar biasa sabar dengan dedikasinya kepada anak-anak kami. Maka anak-anak semangatlah untuk terus berjuang dari rasa malas. Yang kemarin sudah bolos, hari ini mboten saged bolos lagi. Maka mulai hari ini anak-anak sambutlah prestasi. Sambutlah masa depan yang cerah. Masa depan yang penuh dengan perjuangan. Insya Allah bekal dari Bapak Ibu Guru yang luar biasa ini akan membawa anak-anak kita kepada masa depan yang lebih baik. Dan kepada Bapak Ibu juga kami ucapkan fasilitas yang luar biasa dari SMK Entrepreneur Tafid ini sehingga anak-anak bisa belajar. Sudah tadi kita lihat bersama segala fasilitas baik yang di dalam ruangan maupun di dalam ruangan dengan segala fasilitasnya anak-anak kita bisa mencapai prestasi yang luar biasa sampai mendapatkan prestasi nasional yang perlu kita apresiasi, kita dukung bersama sebagai orang tua. Bapak Ibu, kurikulum dari Entaf ngapunten yang sangat luar biasa. Bagi kulo, mungkin juga bagi orang lain, mungkin satu-satunya ini akan terkesan mungkin terhadap saya yang menerima dan dengan ikhlas ramah disabilitas kepada anak kulo. Pangestunipun. Ngapunten, permohonan maaf kami juga sekali lagi keikhlasan poro sesepuh para yai untuk doa kepada anak-anak kami untuk pendidikan yang selanjutnya. Harapan kami kepada anak-anak, jadilah menjadi pribadi yang unggul. Berharap para lulusan nanti dapat mengembangkan diri, menjadi pribadi yang berkarakter, pribadi yang taat dan berakhlak mulia, dan jadilah pribadi yang manfaat kepada sesama dimanapun berada. Bapak Ibu yang berbahagia dan anak-anakku tercinta, marilah kita raih sukses di masa depan. Semoga anak-anak mendapatkan karir, mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, agama, dan bangsa. Dan selanjutnya anak-anak dimanapun berada, bekal dari Entaf ini akan menjadi orang-orang yang inspiratif
agar para lulusan menjadi generasi muda yang untuk terus berprestasi dan membuat perubahan. Anak-anak sekalian, banyak hal yang telah diberikan, banyak perjuangan yang telah diterima di SMK Entaf. Maka satu hal, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, tetaplah gigih dan pantang menyerah dalam menghadapi setiap tantangan yang akan kalian hadapi di masa depan. Selanjutnya, jadilah inspirasi dan tetaplah mempunyai nilai-nilai positif dimanapun berada. Tetap ingat nasihat dari Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Manfaatkan potensi diri yang telah ada dan luar biasa. Dan juga ucapan khusus kepada Mbak Safa dan orang tua yang telah mendapatkan proses potensi yang luar biasa dengan dukungan orang tua dan perjuangannya. Bapak Ibu yang berbahagia, kami orang tua hanya bisa memberi doa dan restu. Semoga senantiasa kesuksesan para lulusan dan anak-anak ini agar kalian meraih cita-cita. Kami sebagai orang tua sekali lagi hanya bisa memberikan bimbingan dan motivasi selain dari SMK yang telah luar biasa mendampingi anak-anak semua. Akhir kata, Bapak Ibu, kami ucapkan selamat kepada lulusan SMK Entrepreneur atas keberhasilan kalian semuanya. Sekali lagi selamat kepada lulusan yang telah luar biasa. Dengan semangat, kerja keras, dan komitmen yang telah anak-anak tunjukkan, kalian pasti dapat meraih kesuksesan di masa depan. Bapak Ibu, akhir kata kami mendoakan agar kalian senantiasa diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dirahmati dimanapun berada. Sekali lagi Bapak Ibu kami dari orang tua mohon maaf dan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengasuh pondok pesantren, juga seluruh Bapak, Ibu, guru, Ustadz, Ustadzah, kiranya mohon doa sekali lagi dan restu panjenengan sedoyo, mohon halalan sedoyo menawi anak kula panjenengan selama di SMK ada hal-hal yang membuat panjenengan tidak berkenan, membuat panjenengan jengkel dan seterusnya. Sekali lagi kami dari orang tua mohon maaf sedalam-dalamnya ugi matur nuwun. Saking kula akhiru qauli hadza afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Sambutan sekaligus penandatanganan berita acara dari Kepala SMK Entrepreneur Tafid, Bapak Abdurrahman SS MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Yang saya hormati
guru kami, pengasuh kami, murabbi ruhina, kiai kami, Kiai Haji Abdillah Mukhtar, Kiai Haji Ahmad Nizar, dan para pengasuh-pengasuh Pondok Pesantren Rabitatul Islam, asatidah, dan para guru, para kepala sekolah, para seluruh jajaran tenaga kependidikan dan seluruh tenaga pendidik Yayasan Ponpes Rabitatul Islam dan SMK Entrepreneur Tahfidz yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah kita haturkan, di mana siang ini kita bisa berkumpul dalam acara yang meriah, yang megah, yang dipersembahkan oleh para ustadz-ustadz, asatid dan para siswa-siswi SMK Entrepreneur Tahfidz untuk kegiatan pelepasan santri-santriwati, wisuda-wisudawati SMK Entrepreneur Tahfidz angkatan kedua. Judulnya Stars of Tomorrow. Stars of Tomorrow itu artinya bintang masa depan ya, maksudnya begitu ya. Para hadirin yang saya muliakan, 3 tahun dari sekarang, saat pertama kali langkah adik-adikku semuanya yang sebentar lagi akan tidak lagi bersama dengan saya, tidak lagi bersama dengan guru-gurunya. Langkah-langkah kecil itu mengarah kepada sekolah SMK Entrepreneur Tahfidz. Harapannya penuh. Dan sekarang 3 tahun ini kita melihat sebuah bukti, prestasi, cahaya yang bersinar, shine, okay, dari anak putra-putri didik kita yang memancarkan sinar-sinar prestasi, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati dan adik-adikku semuanya, Star of Tomorrow itu artinya bintang masa depan. Bintang itu kenapa dipilih bintang? Karena bintang itu bersinar adik-adikku semuanya. Dan kalian tahu, dari semua bintang yang bersinar, bintang apa yang paling terang? Bintang matahari. Kalau matahari kita sebut sun, kalau kita santri, jadi mataharinya ada di berapa? 3. Betul Bapak Ibu, betul adik-adikku semua. Jadi SMK Entrepreneur Tahfidz menyebarkan, memberikan, mewarnai 3 cahaya di wisuda ini. Wisuda yang pertama, dari kalangan putra-putri didik kita yang fokus menghafalkan Al-Quran, menghafalkan, fokus menyinari masa dunia kita, menyinari SMK kita, membawa prestasi dunia dan prestasi akhirat. Di mana wa yawda'u ala ra'sihi, yang nanti dimasukkan, ditaruh Bu di kepalanya nih nggih, ya, tajul waqor, apa itu? Cahaya apa? Mahkota itu yang bersinar. Lah itu sinar pertama dari SMK Entrepreneur Tahfidz adalah tahfidznya. Pembaca mereka yang mampu menguasai Al-Quran sampai 30 juz. Moga-moga anak-anak kita jadi penghafal Al-Quran. Karena nanti kita, saya sebagai orang tua, jenengan antum, bingung waktu dia kasih malaikat itu pakaian sinar, Pak, Bu. Loh kenapa saya dipakein ini? Ya karena anakmu menghafalkan Al-Quran. Maka bacalah Quran itu dan kamu akan naik ke atas surga terus dan tidak akan berhenti sampai kamu menutup lafadznya. Sampai puncak Firdaus nanti. Nah, siapa yang tidak bangga kalau anak-anaknya prestasi dunia dan prestasi akhirat? Maka SMK Entrepreneur Tahfidz, karena kita memberikan tahfidz, memberikan kesempatan bagi putra-putri teman-teman didik kita untuk terus berfokus terhadap kegiatan menghafal Al-Quran, kegiatan menghafal hadis di ponpes, di pondok-pondok, relasi-relasi, jaringan-jaringan, tetap tanpa mengurangi apapun dan tetap memberikan
kapasitas bagi mereka untuk lulus di SMK Entrepreneur Tahfidz yang kita banggakan. Lalu cahaya yang kedua adalah cahaya akademik. Kita tahu Bapak Ibu, prestasi nasional kita munculkan di setiap tahun. Oleh sebab itu kita enggak pesimis bahwa dengan jenengan berprestasi nanti insya Allah teruskan perjuangan kalian, teruskan beasiswa didapatkan oleh kalian meraih prestasi, lanjutkan, ikuti. Jangan pernah berhenti. SMK Entrepreneur Tahfidz hanya satu pijakan awal menuju prestasi masa depan kalian. Dan prestasi dan cahaya yang ketiga dari santri ini adalah prestasi skill atau keahlian, entrepreneur. Adik-adikku semuanya, kalian diajari skill agar kalian tahu kalau kalian itu tidak harus pinter saja, tidak harus pinter akademik saja, kalian juga harus menguasai teknik atau skill untuk menghasilkan uang, berentrepreneur, wirausaha. Sudah diajarin kalian, diberi komputer, dikasih wadah untuk praktek, dicarikan relasi perusahaan. Tujuannya untuk apa? Agar nanti kalian lulus sekarang ini sudah 50% siap untuk kerja, 50%, 30% moga-moga semuanya kuliah, 20% moga-moga sudah bisa diterima bekerja. Adik-adikku semua yang saya hormati dan saya muliakan, SMK Entrepreneur Tahfidz melepaskan kalian yang akan terus melangkah ke depan, tetapi kita memastikan kembali bahwa kita telah memberi kalian sangu, telah memberi kalian bekal. Yang bekal itu kita teguh sekali pegang sampai sekarang untuk kalian pegang sampai nanti kalian menjadi orang. Di mana pegangan ini adalah sebuah adab, sebuah tata krama, sebuah akhlakul karimah. Guru dari kiai kami, Sayyid Alawi Muhammad Al-Maliki, menyampaikan bahwa adab itu lebih penting, lebih utama, lebih dahulukan daripada ilmu. Itu yang kita tanamkan kepada anak-anak. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adikku semuanya, para orang tua yang saya muliakan, ilmu bisa dipelajari dalam waktu singkat dengan kursus. Ilmu bisa dipelajari dalam waktu cepat, tetapi akhlak adab tidak mudah dipelajari dan hanya bisa dalam waktu lama, di tempat yang terus-menerus digembleng. Kami sudah mencoba melihat itu, Pak. Adik-adik semua nanti akan menemukan zaman-zaman yang dimana lingkungannya tidak sama dengan kita. Ketemu lingkungan yang baru, masyarakat yang baru, tidak ada di pondok pesantren saja. Mungkin jika diibaratkan dulu kita berenang dalam kolam, besok kamu ada dalam samudra yang luas, akan ada ikan paus, akan ada ikan hiu, macam-macam. Maka bekal 3 tahun ini semoga cukup pada adikku semuanya. Semoga cukup membawa kalian kepada keselamatan. Semoga dari barokah dan doa-doa para kiai dan para asatid dan ulama dan para guru-guru kita. Karena jika kalian sudah mengerti adab, mengerti sopan santun, ya, mengerti jujur, mengerti karakter, kalian nanti akan membuktikan ucapan saya. Jikalau kepintaran atau kemampuan akademik itu menjadi satu-satunya kesuksesan, bukankah seorang guru ekonomi harusnya jadi pakar ekonomi, harusnya jadi orang paling kaya? Kenyataannya tidak selalu seperti itu. Kenyataannya kita belum pasti dapat menentukan masa depan. Apapun yang kita pelajari, apapun yang kita lakukan ini hanya menowo. Akan tetapi satu pasti yang akan kita peroleh dan kita pertanggungjawabkan adalah sikap-sikap kita, tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kita diajarkan, putra-putri jenengan diajarkan untuk berakhlak yang mulia, berkata jujur, menjaga sopan santun. Semoga itu akan menjadi bekal putra-putri jenengan nanti, adik-adikku semuanya nanti, untuk ke depan di langkah kalian yang lebih maju. Adik-adikku semua, terakhir dari kami adalah kami sangat bangga dengan apa yang terjadi
di angkatan kalian, dan kami bangga dengan kelulusan tahun ini. Kelulusan tahun ini semuanya lulus dan dengan predikat baik. Tahun ini prestasi juga dipupuk seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan harapan kami jangan sampai adik-adikku semuanya melupakan guru-guru kami, merupakan guru-guru kita, kiai-kiai kita, terus sambung silaturahmi. Terus dimanapun kalian berada, jika kalian bertemu dengan para guru-guru yang pernah mengajarkan kalian nanti, tolong disapa dan diucapkan terima kasih kepada mereka karena telah pernah mendidik kalian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus apa? Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Sampailah kita di acara pamungkas, yaitu nasihat dan doa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdillah Mukhtar selaku pengasuh Pondok Pesantren Robiyatul Islam. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqal azim. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para sepuh, pinesepuh, para guru ngaji, bil khusus Kakanda Kiai Haji Abdillah Mukhtar selaku pengasuh Pondok Pesantren Robiyatul Islam, kepada Kepala SMK Entrepreneur Tafid Bapak Abdurrahman beserta jajaran Dewan Guru, juga tidak lupa Ibu Komite Entrepreneur Tafid, komite awal, mudah-mudahan sampai seterusnya jadi komite mendukung, menyupport kita yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang berbahagia, lebih-lebih wisudawan, wisudawati, santriwan, santriwati Pondok Pesantren Robiyatul Islam sekaligus SMK Entrepreneur Tafid yang berbahagia. Pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang ini alhamdulillah kita bisa bersama-sama menghadiri undangan daripada SMK Entrepreneur Tafid untuk menyaksikan dan sekaligus menjadi saksi ada acara wisudawan dan wisudawati. Mudah-mudahan kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu di tempat yang penuh barokah ini mendoakan anak-anak kita dari berangkat start dari SMK sampai ke jenjang seterusnya mendapat ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang mendapat ridho maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan tetap kunjuk dumateng ngarsa dalem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu, tadi panggilannya kan bukan saya. Kok sing maju kuwi nyapa to milu-milu kuwi. Karena beliaunya tenggorokane wis sepuh. Tenggorokane rada grepes. Dadi serak-serak dengan mendadak saya suruh
menghadiri atau menghadap atau berdiri di depan panjenengan semua. Oleh karena itu saya mohon maaf bila mana dalam kami sampaikan sepatah atau dua patah kata ini ada hal-hal yang kurang berkenan di bapak-bapak dan ibu, khususnya bapak wali santri atau wali murid, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu tidak banyak yang kami sampaikan karena tadi sifatnya hanya nasihati sebagaimana di dalam mukadimah tadi saya sampaikan, yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala itu akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Dua hal ini tidak bisa dipisah. Yang akan kepingin derajatnya diangkat, derajat akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang punya ilmu. Contoh paling kecil yang barusan kita saksikan bersama-sama. Siapa tadi yang punya prestasi tadi? Yang dari Ngerjo tadi ya? Itu bapak ibu tidak pernah membayangkan kalau dia itu akan berdiri di hadapan panjenengan, enggak bayangkan. Dan bapak ibu yang tadi berdiri di sini jangan sampai bayangkan bahwa yang menyaksikan jenengan hanya satu berapa gelintir orang ini. Ini akan dilihat oleh orang sak negara nggih. Bahkan internasional ini nggih, Bu. Jenengan sing wau lungguh temen niki badhe dilihat, ditingali tiang-tiang mulai Pak Presiden sampai masyarakat sak Indonesia apa sak donya wae. Minimal sak Indonesia. Dan jenengan niku ini ditingali iki, ditingali tiang-tiang masyarakat sak negara Indonesia. Lek mboten krana jenengan gadah anak ilmune dhuwur, mboten mungkin masuk di sini. Oleh karena itu masih di dunia anak yang punya ilmu, anak yang punya akhlak, anak yang punya tata krama itu bisa mengangkat derajatnya orang tua. Ini masih di dunia, apalagi kalau anak panjenengan prestasi yang jenengan peroleh mulai punya ilmu dan punya akhlak ini besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jenengan akan didampingi anak jenengan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang hafid Al-Qur'an 30 juz memberikan mahkota di surga sana. Oleh karena itu jangan bayangkan bahwa jenengan anak yang soleh, anak yang solihah, anak yang punya prestasi bisa mengangkat bapak ibu di dunia, bukan hanya dunia, bahkan bisa mengangkat derajatnya panjenengan besok di akhirat. Dan orang yang banyak ilmunya, orang yang punya status, punya ilmu, itu tidak harus nunggu kaya dulu, tidak harus nunggu anaknya pejabat, tidak harus nunggu anaknya orang pinter, enggak. Sing niku lihat kalau tingali nggih nang sawah niku nggih. Termasuk ora klamben barang nggih nang sawah. Kula yakin ya biasa-biasa paling padha kalih kula ilmune padha mawon kalih kula. Terus ibu ya seperti itu. Dan sebagainya. Tidak harus nunggu orang kaya, tidak harus nunggu orang pinter. Pokoknya jenengan masuk gak kaya, tidak pinter, bukan pejabat, kalau jenengan semangat untuk memberikan motivasi anaknya belajar, bisa akan ke jenjang selanjutnya untuk bisa kuliah tanpa biaya. Nggih, ansal prestasi tadi, ansal beasiswa. Disangoni mana jian? Itu artinya ilmu itu yang punya ilmu yang disertai dengan iman akan derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara. Oleh karena itu saya pesan kepada panjenengan jangan ragu-ragu. Jangan nyekolahkan anak, saya enggak mampu uangnya, dikasihkan nanti Allah akan mengangkat dengan caranya Allah sendiri. Dengan caranya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Tidak usah, yang penting kita selaku orang tua untuk bisa mengangkat, untuk bisa memotivasi, untuk bisa mendorong anak-anak kita bisa belajar di tempat-tempat yang kita sesuai dengan harapan kita. Oleh karena itu sekali lagi kami mohon kepada bapak-bapak khususnya wali santri, wali murid ini jangan sampai bangga, khususnya anak-anak yang sudah diwisuda, yang sudah diwisudawati, wisudawan ini jangan sampai bangga hanya dengan SMK puas, jangan. Ilmu jangan masih tidak ada sepripiknya,
Masih berapa? Ilmunya Ustadz Abdurrahman belum diberikan semua. Belum, masih sebibitnya. Apalagi ilmunya ya Abdullah masih sedikit sekali. Sedikit yang diberikan, belum semuanya. Lah oleh karena itu jangan sampai puas dengan di sini. Harus kita meneruskan ke jenjang berikutnya. Oleh karena itu sekali lagi saya ingatkan kepada khususnya para siswa atau wisudawan, wisudawati bahwa kita tadi sudah sampaikan ilmu dan iman tidak bisa dipisah. Oleh karena itu ilmu dan iman yang jenengan peroleh dari dasar SMK dan sini mari kita tingkatkan di jenjang berikutnya. Di mana saja iman jenengan itu harus kita jaga sebagaimana kalau hari Ahad kemarin sudah saya terangkan bagaimana cara iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara iman kepada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara iman kepada nabinya Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadar. Kemarin sudah dia jabarkan berdetail sampai kita iman kepada baik dan jeleknya kepada manusia. Cara-cara itu di pondok pesantren akan dibimbing atau diberikan ilmu tersebut. Oleh karena itu sekali lagi kami mohon maaf yang sebesarnya bila mana dalam kami menyampaikan sepatah atau dua patah kata ini hal-hal yang kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu khususnya Bapak Wali Santri, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Doa ya. Mari sebelum kita meninggalkan tempat ini kita berdoa bersama-sama agar pertemuan kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala diniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana barakal hamdu kama yanbaghi jalali wa 'ala sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indakal darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairati bil aidi badal mamat. Allahumma ya muyassir asir wa ya jabira kulli kathir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli khaif. Yassir alana kulli asir, yassir alana kulli asir, yassir alana kulli asir wa tasir asiraka lakasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha basir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu ma yafinka wa nakhafu ma la finka. Allah bihaqqi ma yafinka najjina mimma la finka. Allah bi hurmatin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam uhrusna bi ainika allati la tanam waqnufna bi kanafika allati la yuram warhamna bi qudratika alaina wala tuhlikna wala tuhlikna wa anta rajauna bi rahmatika rahmin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih. Kepada tamu VVIP dipersilakan menuju ruang yang sudah disediakan.
penampilan dari wisudawan terbaik, Safa Alifa Widianti. Mari kita sambut, inilah Safa Alifa dengan menyanyikan lagu Once Million Dream. I close my eyes and I can see the warning waiting up for me that I call my own. Through the dark, through the doubt, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all songs makes it. They can say I lost my home. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we decide. Every night I lie in bed, the brightness color fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. There a house we can build, every room inside is filled with things from far away. Special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds pretty. They can say I lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we decide. Every night I lie in bed, the brightest color of my head. A million dreams it's all it's gonna take.
kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk Safa Alifa. Untuk para tamu undangan yang berbahagia, mungkin ada bapak atau ibu yang mau menyumbangkan suara emasnya. Monggo. Boleh ditemenin, minta ditemenin sama saya. Monggo. Kepada tamu